Di tahun 2026 itu awal muasal Indonesia akan menjadi the power king Indonesia, yang mana Indonesia disebut-sebut akan memimpin. Kalau seluruh dunia kayaknya terlalu besar ya saya menyebutnya. Akan memimpin aja, akan memimpin. Artinya Indonesia itu akan dihebatkan dan dinobatkan sebagai negara yang bisa mempersatukan negara-negara yang sangat konflik. Dan ini bukan konflik yang sudah terlewat. Ada konflik yang baru, yang mana Indonesia akan hadir di tengah-tengah konflik itu. Indonesia akan jauh lebih baik lagi dan tahun-tahun berikutnya. Tetapi awal dari kebangkitan The Power King Indonesia ini ada kehancuran di dalam wadah itu. Tetapi kehancuran tersebut bukan berarti mematahkan tingginya harapan Indonesia, tetapi itu awal dari kebangkitan itu. Banyak dari para mafia, para orang-orang yang berlindung atau menggunakan pangkat jabatan untuk mengambil raup keuntungan itu, pada akhirnya orang tersebut akan disingkirkan. Bahkan ada salah satu anak putra yang disebut Wiwitan, yang disebut putra daerah dari Jawa Barat, yang nantinya akan dia sendiri yang akan memimpin, meskipun dia di bawah naungan itu. Kenapa saya menyebut The Power King Indonesia ini akan terjadi tahun ini dan tahun berikutnya? Karena saya diberikan satu momen waktu Jumat Kliwon kemarin, di mana saya lagi membakar dupa, saya lagi memberikan penghayatan doa kepada leluhur kami kampung. Lalu saya diberikan sebuah gambaran Indonesia itu akan berbahagia, bersuka cita di tahun berikutnya. Kematian public figure, selebritis dan sebagainya. Ya. Ada siapa aja mungkin yang bisa gambar? Ada salah satu, boleh saya ceritakan ya? Ya. Public figure ini yang suka memberikan canda tawa. Canda tawa, saya gambarkan lagi. Laki-laki komedian dan aktor naikin laki-laki komedian dan aktor. Ini seperti berkumandang kayak orang jam 2, jam 3 bangun itu, Mas. Artinya di bulan suci Ramadan. Tadi saya menyebutkan ini, cuman saya alih ke alam dulu. Tetapi kalau untuk berduka, salah satu komedian yang sudah memberikan hiburan, kita terhibur, dan ada salah satu aktor yang lumayan besar namanya, tapi mengembuskan, dan aktor ini justru mengembuskan napas terakhirnya dengan cara tragis. Tewas atau apa? Ya. Tewas dibunuh, atau apa ya, kalau orang perencana itu apa ya? Pembunuhan berarti, Mas. Direncanakan. Pembunuhan berencana ya? Iya. Tetapi sulit untuk dipecahkan. Lebih ke masalah apa sebetulnya? Bisnis? Asmara. Ada beberapa laki-laki, perempuan di satu tempat tinggi, tempatnya ada kaca jendela, dan dia tergeletak. Ada beberapa
kayak semacam obat terlarang, tetapi ini susah dipecahkan karena orang itu menjadi terlibat juga seperti itu. Jadi kesannya ini kayak semacam overdosis. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang mereka mempunyai rencana dengan tujuan untuk melewatkannya. Berarti bukan sakit ya, ini benar-benar memang Bukan, kalau aktor ini bukan. bukan. Tapi kalau komedian ini, laki-laki saat ini sedang terpuruk. Kalau kayak kematian secara tragis, artinya kecelakaan dari public figure, Saya tidak melihatnya, tidak menemukan sosok yang dibilang artis itu ataupun public figure, tetapi mungkin kerabat lah ya. Itu ada dari tadi yang saya sebutkan di bulan 4 itu. Jadi dikaitkan masih saudara ini. kalau skandal Nah, di kalangan public figure, pejabat dan lain sebagainya, ada itu yang tadi sebutkan Aki. iya, itu dia yang membuat heran dan bingung. Ini bukan menjadi rahasia publik lagi, bukan rahasia pribadi, tapi umum, sangat tahu semuanya. Itu bakal sampai mancanegara yang sosok laki-laki ini sering memberikan edukasi yang bersifat positif, tetapi pada akhirnya orang tersebut menjadi malah petaka. Untuk kasus perceraian tahun 2005 luar biasa, tapi tahun depan perceraian 1, 2, 3, 4, 5, R, A. Ini ada banyak angka huruf A. Dan saya tidak tahu ada beberapa nama lagi, tapi viral. Ini perselingkuhan sudah lama sekali. Bahkan ada satu tayangan yang tidak senonoh, tidak pantas lah naik ke publik seperti itu. dan akan ramai juga. Ramai tadi karena diberikan satu level, pada akhirnya tidak tepat penggunaannya, pada akhirnya seperti itu. Harapan yang luar biasa tahun depan apa sih Ki sebetulnya, setelah tadi Aki bilang akan lebih baik, mungkin gambaran Indonesia yang bahagia-bahagia gitu seperti apa sih Ki yang Aki lihat? Ya, kita kalau menguji Indonesia kan begitu luas ya. Kita tidak bisa untuk menata semua itu. Tetapi gambaran kebahagiaan Indonesia tahun berikutnya adalah Indonesia akan merasakan kebahagiaan itu dengan cara menata. Dan saya melihat Indonesia ini akan disebut oleh mancanegara The Power King Indonesia. Di tahun 2026 itu awal muasal Indonesia akan menjadi The Power King Indonesia, yang mana Indonesia disebut-sebut akan memimpin. Kalau seluruh dunia kayaknya terlalu besar ya saya menyebutnya. Akan memimpin aja, akan memimpin. Artinya Indonesia itu akan dihebatkan dan dinobatkan sebagai negara yang bisa mempersatukan negara-negara yang sangat konflik. Dan ini bukan konflik yang sudah terlewat. Ada konflik yang baru, yang mana Indonesia akan hadir di tengah-tengah konflik itu. Indonesia akan jauh lebih baik lagi dan tahun-tahun berikutnya. Tetapi awal dari kebangkitan The Power King Indonesia ini ada kehancuran di dalam wadah itu. Tetapi kehancuran tersebut bukan berarti mematahkan tingginya harapan Indonesia, tetapi itu awal dari kebangkitan itu. Banyak dari para mafia, para orang-orang yang berlindung atau menggunakan pangkat jabatan untuk mengambil raup keuntungan itu, pada akhirnya orang tersebut akan disingkirkan. Bahkan ada salah satu anak putra yang disebut Wiwitan, yang disebut putra daerah dari Jawa Barat, yang nantinya akan dia sendiri yang akan memimpin, meskipun dia di bawah naungan itu.
Kenapa saya menyebut The Power King Indonesia ini akan terjadi tahun ini dan tahun berikutnya? Karena saya diberikan satu momen waktu Jumat Kliwon kemarin, di mana saya lagi membakar dupa, saya lagi memberikan penghayatan doa kepada leluhur kami di kampung. Lalu saya diberikan sebuah gambaran Indonesia itu akan berbahagia, bersuka cita di tahun berikutnya. Setelah saya 2 tahun ini saya merasakan pilu kesedihan yang begitu hebat. Di tahun 2024, di tahun 2025. Bahkan di tahun yang dulu, di tahun 2020, saya sangat merasakan kebencian itu. Dan saya merasakan lagi di tahun 2024 dan 2025. Bahagia saya ketika sudah melewati fase ini. Artinya, rasa pilu, bagaimana sih kita merasakan sakitnya itu, tidak bisa kita gambarkan dengan logika. Tidak bisa kita gambarkan dengan secara ilmiah. Ketika kita kecewa, paling kita memberikan rasa public speaking kita, gimmick muka kita dengan raut wajah yang cemberut ataupun sedih. Nah, itu yang saya rasakan. Ini bukan soal perasaan kita kepada seseorang, tetapi perasaan yang mana kita diberikan tiba-tiba dari alam pada kita, lalu kita diberikan kayak semacam kita punya adik kita belum makan 2, 3, 4 orang, bagaimana rasanya? Sedangkan kita tidak bisa berdaya. Lalu bagaimana cara untuk mengungkapkan dan penyampaiannya? Kenapa saya berani buka suara di Ganjil Misteri? Karena hanya Ganjil Misteri yang memberikan edukasinya hanya untuk kita. Berarti menjadi titik lah ya untuk kebangkitan semuanya gitu. Betul. Tapi apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang mungkin agar ibaratnya harapan itu pun akan kita rasakan gitu? Iya. Berawal dari kita sendiri, berniat dan mau melakukannya, melakukan hal-hal yang positif dan biasakan untuk memberikan kenyamanan di lingkungan kita aja dulu. Ketika semuanya mampu untuk memberikan lingkungan tersebut nyaman, maka semuanya akan nyaman. Kalau kita hanya menyuarakan tentang suara saja, kita tidak bisa praktek secara langsung, ya percuma. Artinya kita sendirilah yang bekerja itu. Jangan kita menunggu harapan itu datang untuk membantu kita dengan alat-alat begitu besar, tapi kita sendiri yang melakukan itu dengan cara menanam, berikan tanah itu dengan tanaman-tanaman yang membuat lingkungan itu jadi tidak gersang lagi dan tidak gundul lagi. Itu kuncinya. Alam itu dijaga, jangan dirusak. Tapi kan saat ini kan lagi dikuasai. Nah, dari kita aja mulai. Dari kita mulai menata pelan-pelan, dan jangan lupa berdoa nomor 1. Agar apa yang kita harapkan di tahun 2026 dan tahun seterusnya ke depannya, makmur hidup kita, berkeluarga, pasangan, anak, istri, cucu kita semuanya, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang layak, dan pemimpin juga menjadi pemimpin yang jujur dan amanah, tidak mengaup keuntungan dengan sendirinya. Insya Allah, dan saya yakin, sangat yakin sekali, ketika saya yakin dengan doa tersebut, maka semuanya akan terjadi dan akan menjadi hal yang positif, terwujud impian kita, bahagia kita. Ada lagi Ki mungkin yang perlu disampaikan Aki dari gambaran tahun depan selain tadi? Saya rasa sudah cukup Mas, karena memberikan mengungkapkan perasaan ini terlalu banyak juga, saya menjadi terbawa suasana. Kayak emosi ada gitu, sedih ada gitu. Cuman itu saya berani menyampaikan ini hanya di Ganjil Misteri. Iya, artinya passion itu tuh nggak yang semuanya akan muncul, tapi akan dengan beriringnya waktu akan begitu ya. Betul, seperti itu. Ini kalau berbicara kodrat ya seperti itu. Artinya Aki akan menyampaikan apa yang saat ini rasakan. Betul. Saya menyampaikan apa yang saya rasakan, lalu saya kuatkan melalui data ilmu falakiyah ini. Begitu. Oke, Ki, sejauh mana kekuatan ilmu falakiyah itu dengan ramalan ini yang Aki udah jalani selama ini? Iya. Keakuratannya gitu. Kalau keakuratannya, saya tidak mengagulkan nama saya sendiri, tetapi ilmu falakiyah ini ilmu warisan.
Dan ilmu warisan ini bukan berarti kita mengaitkan dengan hal-hal yang tabu, tetapi ini kita ambil dalam apa yang kita punya pedoman, dan pedoman itu yang sering kita kaji setiap hari di keyakinan kita di umat muslim. Dan keakuratan ini, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, berapa jauh jatuhnya daun itu bisa diakuratkan. Ini daun jambu, besok adalah hari Selasa, atau besok adalah hari Sabtu, dan itu akan terlihat berapa jumlah yang akan jatuh melalui ilmu falaki itu. Padahal itu belum terjadi hari esok, tetapi kita bisa mengukur dengan ilmu falaki ini. Nah, itu keakuratannya. Artinya jangankan manusia yang kehidupannya bisa kita lihat kemana dia akan pergi, kemana, jam berapa dia akan tertidur, jam berapa dia akan melakukan hal apapun. Itu keakuratannya. Sangat akurat. Dan Aki pelajaran ini udah lama ya Ki ya? Turun-temurun maksudnya. Turun-temurun. Dari kecil saya pelajarin. Karena kalau bukan turunan ya nggak bisa. Akan stres orang itu. Terakhir mungkin Ki, ada pesan buat pemirsa Ganjil gitu untuk menghadapi akhir tahun dan awal tahun nanti gitu, apa sih? Pesan saya untuk teman-teman yang sering hadir di tayangan Ganjil Misteri, tidak perlu ditakutin. Ini hanya sebuah apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, tetapi ini hanya sebuah lan waspada aja. Jangan dibuat cemas dan jangan dibuat takut dan sebagainya. Tetapi kewaspadaan itu penting untuk menjaga kestabilan yang saat ini kita jaga. Seperti itu aja, Kang Mas. Oke. Oke.